Hai, perkenalkan nama aku Belkistarani Pramudita, aku dari MTS Alum Umin Muhammadiyah Tembara Temanggung kelas 9. Nah, kalian tahu gak sih isi video ini apa? Jadi, isi video ini yaitu video presentasi karya tulis aku loh. Nah, jadi kalian harus tonton terus sampai akhir ya. Judul karya tulis aku yaitu pengaruh gemar menonton film horor terhadap halusinasi penglihatan pada santriwati MTS Alum Mukmin Muhammadiyah Tembara Temanggung. Bab 1. Latar belakang. Latar belakang dari karya tulis aku mengenai film horor, santriwati MTS Alum Mukmin Muhammadiyah Tembara dan halusinasi penglihatan. Nah, Indonesia adalah negara yang dikenal memiliki banyak kesenian, adat-adat, mitos, dan selain itu, Indonesia juga dikenal memiliki banyak judul film. Tentunya, film horor yang sangat mengerikan. Tahu gak sih, kalau film horor gak cuma disukai remaja aja loh, tapi banyak anak-anak yang suka film horor juga. Menurut pengamatan yang dilakukan, jumlah santri yang gemar menonton film horor banyak juga loh. Jadi, dampak negatif gemar menonton film horor yang dapat terjadi pada santriwati yaitu halusinasi. Sebagian santri yang gemar menonton film horor dapat mengalami halusinasi dari film horor tersebut. Nah, kalian tahu nggak sih kalau halusinasi memiliki banyak jenis loh, yaitu halusinasi pendengaran, halusinasi penglihatan, halusinasi penciuman, halusinasi perabaan, dan halusinasi pengecapan. Kalau berdasarkan hasil observasi di MTS Alum Mukmin Muhammadiyah Tembara Temanggung, halusinasi penglihatan banyak terjadi pada santriwati MTS Alum Mukmin Muhammadiyah Tembara Temanggung. Di dalam karya tulis itu ada rumusan masalah. Dari latar belakang tadi, rumusan masalah dari karya tulis ini yaitu bagaimana pengaruh gemar menonton film horor terhadap halusinasi penglihatan pada santriwati MTS Alum Mukmin Muhammadiyah Tembara Temanggung. Dari rumusan masalah tersebut, adanya tujuan dibuatnya karya tulis ini, yaitu mengetahui pengaruh gemar menonton film horor terhadap halusinasi penglihatan pada santriwati MTS Alum Mukmin Muhammadiyah Tembara Temanggung. Setelah adanya tujuan penelitian, pasti ada manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian itu dibagi menjadi dua. Manfaat bagi masyarakat dan manfaat bagi peneliti. Manfaat bagi masyarakat sendiri yaitu bisa menambah informasi dan pengetahuan umum tentang pengaruh gemar menonton film horor terhadap halusinasi penglihatan pada santriwati MTS Alum Mukmin Muhammadiyah Tembara Temanggung loh. Sedangkan bagi peneliti bisa memperoleh pengetahuan tentang penelitian tersebut dan bisa menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut. Bab 2. Kajian teori. Nah, kajian teori yang pertama pada penelitian ini yaitu gemar menonton. Kata gemar sendiri memiliki arti suka, senang sekali, atau sering disebut dengan hobi. Sedangkan menonton adalah suatu kegiatan melihat, memandang, atau menatap sesuatu yang bergerak yang dilakukan oleh manusia, hewan, dengan seksama. Jadi, gemar menonton adalah kegiatan memandang, melihat, atau menatap sesuatu dengan seksama yang sering dilakukannya. Kajian teori yang kedua yaitu film horor. Film horor adalah film yang dibuat untuk menimbulkan rasa takut, teror, jijik, dan sebagainya bagi para penontonnya. Film horor banyak dibuat oleh negara-negara yang berbeda. Karena itu, film horor memiliki khas dan ciri khusus dari negara yang telah membuat film horor tersebut. Setelah itu, kajian teori yang ketiga, yaitu halusinasi penglihatan. Halusinasi penglihatan adalah halusinasi visual yang melibatkan indera penglihatan. Seolah ia akan melihat sesuatu namun benda atau objek itu sebenarnya tidak ada loh. Halusinasi penglihatan bisa melihat berupa suatu objek, pola visual, manusia atau cahaya. Halusinasi penglihatan sendiri akan menimbulkan gejala seperti melihat berbagai objek yang sebenarnya tidak ada.
Di dalam bab 2, selain adanya kajian teori, ada juga penelitian yang relevan atau penelitian terdahulu. Penelitian yang relevan dari karya tulis ini yaitu penelitian milik Suhendra Iskandar yang berjudul Pengaruh Perilaku Gemar Menonton Film Horor terhadap Gangguan Emosional Anak Menjelang Usia Balik di SDN 11 Limoto. Sedangkan milik Ayuning Lestari Fajar yang berjudul Pengaruh Film Horor terhadap Perkembangan Kepribadian dan Emosional Anak. Nah, kita akan bahas satu persatu. Kita akan mulai membahas milik Suhendra Iskandar yang memiliki hasil penelitian yaitu menunjukkan anak yang menonton film horor akan mengalami kecemasan, ketakutan, kesulitan tidur, pemikiran yang tidak positif atau tidak jernih, dan tidak ingin ditinggal sendiri. Bahkan membayangkan hal-hal yang menyeramkan hingga melakukan tindak kekerasan baik pada orang lain atau dirinya sendiri. Parah banget gak sih? Lanjut yang kedua, yaitu Ayuning Lestari Fajar. Hasil penelitian ini yaitu perilaku gemar menonton film horor pada usia yang menjelang balik menimbulkan gangguan emosional pada ranah kesehatan tidur dan kebersihan pikiran. Bab 3. Metode penelitian. Metode penelitian dari karya tulis ini yaitu deskriptif kualitatif yang dilakukan di MTS Al-Mukmin Muhammadiyah Tembara Temanggung dari bulan Januari sampai September 2024. Dengan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta teknik analisis data berupa data dikumpulkan, data disajikan, dan data dianalisis. Peneliti melakukan pengamatan atau observasi terhadap santriwati MTS Al-Mukmin Muhammadiyah Tembara Temanggung. Setelah itu, peneliti akan mewawancarai 7 santriwati yang gemar menonton film horor sebagai narasumber. Sebagai dokumentasi, peneliti akan mendokumentasi sumber-sumber yang didapatkan dan hasil wawancara dari santriwati MTS Al-Mukmin Muhammadiyah Tembara Temanggung yang gemar menonton film horor. Bab 4. Berisi hasil wawancara. Dari wawancara yang dilakukan kepada 7 narasumber, peneliti mendapatkan hasil bahwa yang pertama, mayoritas narasumber pernah mengalami halusinasi penglihatan yang disebabkan karena gemar menonton film horor tahu. Yang kedua, mayoritas narasumber setuju bahwa menonton film horor dapat menyebabkan halusinasi penglihatan dan dampak negatif lainnya. Meskipun beberapa tetap menikmati film horor untuk alasan tertentu seperti hiburan dan tantangan. Hasil yang ketiga, beberapa narasumber yang pernah mengalami halusinasi penglihatan berupa melihat suatu objek yang sebenarnya tidak ada, seperti melihat bayang-bayang hitam atau sesosok makhluk dari film horor tersebut. Ngeri ya? Nah, memasuki bab yang terakhir yaitu bab kelima, berisi tentang kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh gemar menonton film horor terhadap halusinasi penglihatan pada santriwati MTS Al-Mukmin Muhammadiyah Tembara Temanggung, maka dapat disimpulkan bahwa gemar menonton film horor sangat berpengaruh terhadap halusinasi penglihatan pada santriwati MTS Al-Mukmin Muhammadiyah Tembara Temanggung yang menyebabkan dampak negatif bagi aktivitas kesehariannya, diantaranya yaitu timbulnya rasa takut saat beraktivitas sendirian, yang kedua, timbulnya pemikiran negatif yang berlebihan, dan yang terakhir, timbulnya rasa cemas yang berlebihan. Di dalam bab 5, setelah kesimpulan, pasti ada saran dong. Saran yang pertama yaitu bagi peneliti sebelum menyusun karya tulis sebaiknya mempersiapkan dengan baik dan mengetahui maksud tujuan dibuatnya karya tulis ini. Yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh gemar menonton film horor terhadap halusinasi penglihatan pada santriwati MTS Al-Mukmin Muhammadiyah Tembara Temanggung. Dan yang ketiga, penelitian selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses penulisan karya tulis sehingga penulisan karya tulis dapat dilaksanakan dengan baik. Nah guys, sampailah kita di ujung video. Gak kerasa ya, pesan dari aku yang masih suka banget sama film horor bisa dikurangin ya. Kita boleh suka tapi jangan berlebihan. Soalnya sesuatu yang berlebihan itu gak baik loh. Dan juga terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, and subscribe. See you next time.